Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Saudaraku, kita percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan, kita diberikan kekuatan, kesehatan, kehidupan untuk menjalani kehidupan kita pada hari ini. Saudara-saudari, sebelum kita beraktivitas, kita mau bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan, serta merenungkan firman-Nya. Mari kita memulainya dengan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari kita menaikkan pujian. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Yesus hidup di dalam kami, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti, memahami sabda-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, Roma 8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sedemikian firman Tuhan, Roma 8 ayat yang ke-6, dengan judul renungan kita, hidup menurut roh Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, penulis kitab Roma, khususnya dalam Roma 8 ayat yang ke-6 ini, hendak menuntun kita agar sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita adalah kehidupan yang dipimpin oleh roh Allah. Penulis kitab Roma ini memaparkan kepada kita bagaimana kehidupan seorang yang hidup menurut roh Allah, dan juga memaparkan kehidupan bagaimana hidup menurut daging. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup menurut daging, apa yang disampaikan oleh Roma pasal 8 ini, jikalau kita perhatikan dalam ayat yang kelima, dia disampaikan bahwa orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi hidup dalam kedagingan. Dan keinginan daging ini adalah maut. Dan keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah, tidak tunduk kepada hukum Allah, dan tidak berkenan kepada Allah. Demikianlah kehidupan dalam daging yang menggambarkan kehidupan seorang yang terus hidup di dalam dosa.
Tetapi seorang yang percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah, Roh Allah itu ada dalam kehidupannya dan dia disebut sebagai anak-anak Allah. Karena itu dalam kehidupannya dia akan memikirkan hal-hal yang rohania, memikirkan hal-hal yang akan dia lakukan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang membawa dia dalam hidupnya menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun dia berada. Dan karena itu Roh Allah yang diam di dalam dirinya membawanya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Allah dalam dirinya membawa dia menjadi seorang yang penuh kasih, yang bersuka cita, yang menjadi pembawa damai sejahtera, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kemurahan hati, penuh dengan kebaikan dan kesetiaan. Buah-buah roh seperti yang dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu ada dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia adalah orang yang hidup oleh roh dan kehidupannya juga dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu marilah meninggalkan kehidupan lama, hidup di dalam daging, hidup dalam dosa yang membawa kita kepada kematian yang kekal. Tetapi ketika kita mau bertobat, ya, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Orang-orang berdosa pun Dia kasihi dan Dia nantikan untuk datang kembali bertobat, percaya kepada Tuhan, dan di dalam Tuhan ada keselamatan. Karena itu, saudaraku, jikalau selama ini kita hidup di dalam dosa, tapi di hadapan Tuhan kita tetap berharga dan penuh kasih Allah menanti kita. Jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah Allah yang setia dan adil dan menuntun kita berjalan di jalannya Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam Roh Allah yang menuntun kita menjadi pembawa damai sejahtera bagi banyak orang, hidup penuh kasih bagi banyak orang, hidup menjadi berkat bagi banyak orang dalam hidup kita setiap hari. Pada minggu Pentakosta ini, mari saudaraku, Roh Allah yaitu Roh Kudus yang ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya menuntun kita untuk boleh hidup menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Mari bersama-sama kembali kita menaikkan pujian kita. Dari pujian kita, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang berkuasa itu mengalir dalam kehidupan orang yang beriman, percaya kepada Tuhan, memulihkan, menguatkan kehidupan kita untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari memuji Tuhan. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku.
Mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan yang tinggal dalam hidup kami sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, menuntun kami setiap hari hidup di dalam Roh Allah itu, Roh yang membawa damai sejahtera, Roh yang membawa kepada sukacita, membawa kepada penguasaan diri, membawa kepada kesabaran. Tuhan, tolonglah kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tetap setia hidup dalam Roh Allah itu, sehingga hidup kami ini menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Allah itu juga yang mengalir dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang sedang menghadapi pergumulan, baik di tengah keluarga. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan bagi keluarga-keluarga yang sedang menghadapi krisis ya Tuhan. Apakah krisis cinta kasih, ataukah krisis ekonomi di tengah keluarga. Demikian juga anak-anak. Kami percaya Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, menyatukan hati sehingga menjadi keluarga yang penuh kasih, damai sejahtera di dalam Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, kami mendoakan yang kami kasih Bapak Brilio yang sedang dirawat di rumah sakit, ada Malik ya Tuhan. Demikian juga kakak kami, Nande Iting kami, Nande Heri Tarigan, pasca ia menjalani operasi di rumah sakit Elizabeth Medan. Yang kami kasihi Nora Supiati Berubangun yang sedang isolasi di rumah sakit Deli Tua. Kami percaya saudara-saudari kami ini, bahkan semua saudara-saudari kami yang bersama dengan kami yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan berkati mereka, pulihkan kesehatan mereka. Demikian juga Tuhan yang sedang di rumah-rumah oleh karena keadaan sakit, dirawat di rumah atau isolasi mandiri di rumah, Tuhan berikan pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini semua. Kami percaya Tuhan memulihkan kesehatan kakak kami Nade Angel, Nade Gide, orang tua kami Tigan Anta, Tuhan yang kuatkan. Kakak kami Kak Ida Haryanja, Delvitra, pulih sempurna kesehatannya semua di dalam Tuhan. Anak-anak kami dalam studi mereka, tolong mereka supaya sungguh-sungguh belajar untuk masa depan yang baik di dalam Tuhan. Yang sudah bekerja dimanapun mereka bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Anak kami Ayun Purba pun untuk masa depannya, untuk rencana pendidikannya, kami percaya Tuhan menolong dapat dia jalani dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi, kami percaya Tuhan menyertai, memberkati dalam pekerjaan, dalam iman percaya kepada Tuhan, dalam pelayanan, sehingga jemaat Tuhan ada dalam damai sejahtera, setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hidup kami hari ini, kami percaya Tuhan memimpin dan memberkati kami. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari menjalani hidup kita setiap hari berjalan di jalannya Tuhan, hidup dalam karya Roh Kudus sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika keluar dari rumah beraktivitas, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.